kita akan masuk pada pelaksanaan pemilihan calon legislatif. Kita ketahui bersama bahwa perolehan suara dari pilcaleg di tingkat kota, provinsi, dan DPR RI tentu bermakna bagi pelaksanaan program berikutnya atau event berikutnya dari partai. Apa itu? Yaitu pelaksanaan pemilihan bupati dan wali kota, pemilihan gubernur, dan pemilihan DPR RI. Itu kemudian akan sangat berdampak pada pengambilan keputusan dari pemerintah yang didukung oleh Partai Demokrat. Saudara-saudara, sekarang jumlah anggota DPRD di Kota Mobagu, total seluruh anggota DPR di DPRD jumlahnya 25 atau 30? 30 anggota DPR. Artinya saudara-saudara sekalian bahwa kita butuh 20% untuk bisa mengusung calon wali kota dari Partai Demokrat. Artinya saudara-saudara sekalian, jika jumlah total anggota DPRD di kota Bitung ini jumlahnya 30, maka paling kurang Partai Demokrat harus meraih 6 kursi untuk bisa mengusung calon wali kota yang kita inginkan. Sehingga saudara-saudara, kalau hari ini Partai Demokrat baru memiliki 2 kursi di Dewan Kota Bitung, kita berharap bersama bahwa di pemilu 2024 tanggal 14 Februari ini kita bisa meraih paling kurang 6 kursi. Boleh saudara-saudara, boleh? Sehingga saudara-saudara sekalian, kita kemudian bisa mendorong calon kepala daerah di Kota Bitung. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara sekalian, untuk bisa mendorong, mengusung atau mendukung calon gubernur dari Partai Demokrat, maka kita membutuhkan paling kurang 9 kursi di DPRD provinsi. Salah satu target untuk dapil Bitung Minahasa Utara ini, kita berharap paling minimal kita bisa mendapatkan 2 kursi. Sehingga kemudian ketika kita menyumbangkan 2 kursi untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara, digabungkan dengan target-target kita di dapil-dapil lainnya, maka kita optimis kita bisa mendukung sendiri calon gubernur dari Partai Demokrat. Di sini saudara-saudara sekalian ada Pak Albert Bolang, calon anggota DPRD dari Partai Demokrat untuk dapil Minuk dan Bitung, nomor 2. Begitu juga di sini saudara-saudara ada Franky Barens. Dia juga saudara-saudara adalah calon anggota DPR di Provinsi Sulawesi Utara, dapil Minuk Bitung nomor urut 5. Juga ada saudara-saudara, saudara Puang. Pak Puang ini saudara-saudara adalah calon anggota DPR Provinsi Sulawesi Utara yang berdomisili di Bitung, yang juga mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD provinsi, yang bisa kemudian saudara upayakan, saudara perjuangkan untuk bisa jadi. Saya sangat menantikan itu saudara-saudara, karena ini berkaitan erat dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, yang telah memberikan surat tugas kepada saya yang juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Utara dan melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan. Maka langkah-langkah ini saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara untuk bisa membantu para calon anggota DPRD tingkat kota dan melakukan perjuangan yang kuat untuk menghadirkan
anggota DPRD Provinsi bisa duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga kita bisa mendorong, kita bisa mencalonkan. Saya, saudara-saudara sekalian, sudah berkali-kali mengikuti Pilgub ini. Hampir 3 kali dalam catatan sejarah saya kemudian mengikuti proses pelaksanaan pemilihan gubernur. Tidak pernah dalam 3 kali event itu saya diberikan kesempatan untuk bertarung secara fair dalam pelaksanaan pilgub. Maka untuk itu saudara-saudara, melihat dan mempelajari pengalaman-pengalaman yang ada, salah satu yang paling kita butuhkan hari ini adalah menghadirkan kursi, menghadirkan dukungan dari anggota DPR Provinsi yang terpilih dari Partai Demokrat, sehingga mereka bisa memberikan dukungannya kepada Ely Lasut yang menjadi calon gubernur dari Partai Demokrat. Banyak cara, saudara-saudara sekalian. Kadang kita, saudara-saudara, dalam melakukan evaluasi, apakah rakyat betul-betul menginginkan bahwa saudara Ely Lasut, ketua saudara, untuk bisa menjadi calon. Saya pun tidak gegabah, saudara-saudara, mengingat pengalaman-pengalaman yang ada. Saya mencoba untuk melihat, mendata, meneropong apa yang diinginkan rakyat Sulawesi Utara untuk menghadirkan gubernur Sulawesi Utara. Ada 3 kali hasil survei, saudara-saudara, yang sudah dilakukan oleh lembaga survei yang independen bertaraf nasional yang sudah saudara-saudara kenal. Sehingga saudara-saudara dikeluarkanlah satu hasil survei untuk Sulawesi Utara. Sehingga kalau seandainya calon dari Partai Demokrat yang telah mendapatkan surat konsolidasi itu ikut serta dalam kontestasi pilgub pada 14 Februari 2024, dipastikan dari hasil survei itu Ely Lasut akan menang telak. Dari hasil survei kita tidak berbicara tentang mendahului atau apapun. Kita melihat ada keinginan masyarakat Sulawesi Utara untuk memberikan kesempatan kepada Partai Demokrat untuk memimpin Sulawesi Utara ini. Maka saudara-saudara sekalian, setelah memiliki pengalaman yang cukup panjang, saya tahu saudara-saudara sekalian bahwa saya tidak bisa bekerja sendirian untuk kemudian menghadirkan diri untuk berkompetisi dengan nanti kompetitor lainnya di dalam pelaksanaan pilgub. Jika tanpa kehadiran dari saudara-saudara yang akan mendukung dan kemudian mengorganisir memenangkan Ely Lasut dalam pelaksanaan pilgub tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, hadir, mari sini duduk Ibu Neti. Ini Ibu Neti adalah calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara nomor urut 1. Ibu Neti ini, saudara-saudara sekalian, adalah dulu ketua fraksi Sembah, ketua fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Mundur memang sebagai anggota DPRD karena pada saat itu mencalonkan diri sebagai Bupati Minahasa Utara. Dan sekarang ini saudara-saudara kembali ikut serta dalam pelaksanaan Pilcaleg untuk Dapil Minahasa Utara Bitung untuk Provinsi Sulawesi Utara. Ini Ibu Neti. Ibu Neti boleh berdiri sebentar. Ini dia Ibu Neti, pantau saudara-saudara sekalian. Ini suaminya mana? Pak Rudi. Pak Rudi adalah Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara. Pak Rudi Tululu. Silakan berdiri Pak Rudi. Ini mantan Wakil Ketua DPR di Kabupaten Minahasa Utara. Bahkan Ketua Real Estate Indonesia untuk Sulawesi Utara. Saya lanjut saudara-saudara sekalian, untuk kemudian bisa menghadirkan pemimpin di Sulawesi Utara ini, maka saudara-saudara sekalian dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan semangat yang sama. Saya cuma ingin sedikit menyelipkan bahwa saudara-saudara sekalian,
kita harus mengingat secara khusus di kota Bitung ini. Saya dalam beberapa hal kali diskusi, apakah itu diskusi dengan kalangan pemerintahan, maupun diskusi dengan para ekonom, maupun informasi yang disampaikan dalam media-media massa, mengungkapkan kepada kita saudara-saudara, bahwa kita harus mewaspadai, bahwa tahun 2027 kita kemudian akan menentukan sendiri soal bonus demografi. Bonus demografi itu saudara-saudara bisa menjadi berkat, tetapi itu juga bisa mendatangkan petaka. Kenapa saudara-saudara saya katakan seperti ini? Bonus demografi itu artinya saudara-saudara, bahwa di satu masa akan ada angka pencari kerja atau umur pencari kerja mencapai titik paling tinggi di Sulawesi Utara. Tetapi saudara-saudara sekalian, kesempatan untuk bekerja berada di titik paling rendah di Sulawesi Utara. Dan bonus demografi itu kemungkinan besar dalam prediksi para ekonom akan terjadi pada tahun 2027. Secara nasional saudara-saudara sekalian, diungkapkan kewaspadaan terhadap bonus demografi pada tahun 2045. Tapi untuk Sulawesi Utara, kita akan masuk pada tahun-tahun seperti ini. Saudara-saudara, anak-anak kita sekolahkan, tetapi kemudian mereka lulus universitas, mereka lulus SMA. Begitu banyak saudara-saudara sekalian. Setiap tahun di Sulawesi Utara ini menghadirkan 54.000 lulusan untuk kemudian mereka harus mencari pekerjaan. Tapi ingat saudara-saudara, dulu saya memiliki kapal Pajeko, ini cuma sebagai kias. Kapal Pajeko itu seperti ibu orang ketua berusaha di perikanan. Ada 5 kita dulu. Jadi tahu persis saudara-saudara sekalian bahwa setiap kali mau naik di Pajeko itu membutuhkan paling banyak 42 orang, paling kurang 24 orang. Betul tak, Bu? Sehingga saudara-saudara sekalian, itu kemudian menyerap tenaga kerja yang banyak. Tapi coba saudara-saudara lihat di Surabaya, saudara-saudara lihat di New Zealand, saudara-saudara lihat di Hobart di Australia, saudara-saudara lihat di Makassar. Banyak dari pengusaha-pengusaha pembuat Pajeko itu kemudian membuat Pajeko 30 grostor, hanya kemudian bisa masa naiknya, DP masa naik saudara-saudara sekalian, cuma membutuhkan 6 orang. Kenapa 6 orang? DP jaring berjalan sendiri, DP lampu menyala sendiri, DP ikan angka sendiri, DP storage itu ikan masuk sendiri. Semuanya itu didasarkan pada IT. Sehingga saudara harus menyadari bahwa peningkatan kualitas digital atau IT membuat kesempatan kerja akan semakin berkurang. Tetapi saya yang saudara-saudara tahu bahwa saat sekarang ini anak-anak muda dari kampung, mereka petani-petani muda cengkeh, petani muda kelapa, orang semua datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena harga tidak bisa diprediksi, sangat rendah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga dengan secara alami mereka datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Tetapi saya yang di kota saudara-saudara, semua berbasiskan IT. Sehingga kesempatan untuk bekerja akan semakin berkurang. Saudara-saudara tahu, akibat dari bonus demografi itu adalah peningkatan kemiskinan, pengangguran yang meluas, yang sebenarnya itu harus dipikirkan mulai hari ini oleh pemimpin-pemimpin daerah. Sehingga saudara-saudara sekalian, saya kemudian Partai Demokrat memiliki konsepsi untuk mengatasi dan mewaspadai hal seperti ini. Untuk mendorong peningkatan harga, kita memiliki saudara-saudara sekalian konsepsi tentang e-commerce, perdagangan berbasis IT. Kita juga memiliki konsep untuk meningkatkan saudara-saudara sekalian harga-harga dengan membentuk jaringan-jaringan internasional. Menarik harga internasional ke harga pasar Sulawesi Utara hanya bisa dilakukan oleh e-commerce. Sehingga saudara-saudara sekalian, hanya kemudian kita
yang kemudian bisa melakukan itu untuk berpikir memberikan kesempatan pekerjaan kepada anak-anak muda di Sulawesi Utara. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, saya beberapa kali jadi pemimpin, saudara. Mungkin kita ini adalah pemimpin paling senior di Sulawesi Utara. Semua bupati wali kota di sini adalah adik-adik saya kalau sebagai kepala daerah. Mereka jauh sebelum menjadi bupati, saya sudah menjadi bupati. Sehingga saya senior di sini. Melihat pengalaman itu saudara-saudara sekalian, maka saya kemudian menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa kita akan berusaha keras. Dari pengalaman yang ada dan prediksi ke depan yang kita ketahui, maka kemudian kita akan berusaha keras. Saya akan berjuang dengan dasar niat seperti ini. Menjadi pemimpin saudara-saudara harus berusaha dulu memimpinnya. Karena niat yang baik, ketulusan dan keikhlasan, itulah yang kemudian akan merobohkan perbedaan. Dan kemudian itulah yang kemudian akan mempersatukan warga untuk memberikan dukungannya kepada kita. Sehingga hari ini saudara-saudara, ketulusan dan keikhlasan calon pemimpin bukan untuk dijual, bukan untuk dipromosikan. Saya tidak mau promosikan soal ketulusan dan keikhlasan ini. Tetapi saya berusaha untuk menampung semuanya menjadi kekuatan untuk mempersatukan Sulawesi Utara ini, untuk kemudian menuju pada masa depan yang penuh tantangan. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, semua yang saya katakan itu adalah untuk anak-anak kita. Bukankah saudara memiliki anak-anak yang sementara kuliah, sementara sekolah? Siapa yang akan memikirkan kesempatan bekerja bagi mereka jika tidak kita perjuangkan dan dari? Saudara-saudara, setiap kali datang di satu tempat, kemarin saya datang di Gorontalo, saya diundang di Gorontalo menyampaikan kuliah umum, bertemu dengan hampir 7.000-an siswa mahasiswa asal Sulawesi Utara yang sekolah di sana. Pulang dari sana saudara-saudara sekalian, saya bertemu dengan warga masyarakat dari Partai Demokrat di Gorontalo. Ribuan orang saudara-saudara sekalian. Saya datang di kota-kota Mobagu saudara-saudara, ribuan orang pula saudara-saudara sekalian. Dari yang saya tangkap adalah kecemasan soal kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Terus siapa yang akan memikirkan ini? Siapa yang akan memikirkan ini? Kalau tidak mulai hari ini, maka saudara-saudara saya bersyukur sekali. Biar semalam begini, hujan-hujan dingin, selapar, saudara masih duduk di sini. Saudara tahu, saudara-saudara sekalian, banyak sekali saudara-saudara, ada beberapa di tiap tempat. Dorang itu relawan, dorang datang di rumah Pak kita dengan 100 orang, ribuan orang saudara-saudara. Saya yang berpengalaman hampir 20 tahun ini ikut pilkada, tersenyum-senyum. Kenapa saudara-saudara? Saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi untuk menggerakkan orang sebanyak itu, tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Tidak ada daya tarik orang yang mampu menggerakkan orang yang begitu banyak. Saya tahu saudara-saudara, Tuhan bekerja pada warga masyarakat di sini. Sehingga itulah, hari ini kita juga senang Ibu Ketua, bahwa saya percaya mereka datang bukan untuk melihat saya di sini, juga bukan untuk melihat Ibu dan kita, tapi ada sesuatu yang menggerakkan mereka untuk hadir di tempat ini. Sehingga saudara-saudara sekalian, itulah yang saya sampaikan. Saya cukup berpengalaman, mungkin yang paling berpengalaman itu pilkada ini kita, sama-sama dengan Pak Samudaya yang jadi petapa. Sehingga saudara-saudara sekalian, tapi begitulah saudara-saudara, pada kesempatan ini saya berharap kepada saudara-saudara untuk bersungguh-sungguh. Minimal kita bekerja untuk kemudian ketulusan dan keikhlasan ini demi anak dan cucu kita. Boleh? Saudara-saudara siap bekerja dengan sungguh-sungguh, boleh? Saudara-saudara bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, tidak ada yang sia-sia. Kepada saudara-saudara yang bekerja untuk dan demi orang lain, tidak ada yang pernah yang orang bilang sia-sia. Saya juga pernah sama dengan saudara-saudara bekerja sebagai tim sukses dengan tulus dan ikhlas. Ada bagian saya yang sementara menunggu. Ketika Eli masuk, ketika
Franky dan Neti Panto dan Albert Bolang, Pak Puang menjadi misalnya anggota DPR. Suatu saat mereka mengeluarkan kebijakan untuk membantu pendidikan anak-anak. Mungkin itu bukan anak-anak kita, tapi bukankah ada anak-anak dan orang tua yang bersyukur dan berdoa terima kasih? Berkat Tuhan bukan cuma tercurah kepada anggota DPR, tapi saudara yang menghadirkan mereka turut diberkati untuk kita. Sehingga saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya kita kemudian berusaha untuk melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Saudara-saudara, kita minta tolong pada saudara-saudara. Hillary, dia hari ini saudara-saudara sekalian berjuang. Saya melihat dia terasa berjuang seperti sendirian, tapi dia berusaha keras untuk itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, hari ini saya minta dukungan dari saudara-saudara untuk memberikan dukungan optimal, menyampaikan, meminta dukungan kepada masyarakat Kota Bitung ini, agar supaya kemudian dia bisa menjadi wakil rakyat di DPR RI dan bisa memperjuangkan kepentingan saudara-saudara. Hillary dulu, saudara-saudara sekalian, waktu dia 5 tahun lalu seperti hari ini, dia baru selesai di Washington University dihukum. Kita pikir-pikir, dia lupa sholat ini anak. Siapa saudara-saudara? Dia lupa sholat balik ke Indonesia. Dia lupa suka di sana. Karena bahaya ini. Bapaknya cuma sendiri. Waktu itu, mama masih ada waktu itu. Suatu kali waktu kita minta Hil pulang pokoknya. Di waktu-waktu seperti hari-hari seperti ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita tanya pada Hil, suka Iko papa mau Iko Tirtale. Papa suka lihat papa nggak ada anak lain leh. Cuma Hil leh. Dekat adik-adik waktu itu belum ada. Pak, kita hukum dong. Masa kita mau ikut politik? Lama saudara-saudara pembicaraan itu, akhirnya dia tanya begini, kalau kita ikut politik apa dampak Pak? Kita mau bikin sok, padahal kita orang hukum. Kadang-kadang cuma satu orang berpolitik yang tidak lekang oleh waktu. Apa itu? Option of the poor. Apa itu option of the poor, saudara-saudara? Dalam posisi politik, apapun itu, kita berada pada orang-orang yang membutuhkan. Kita berada pada orang-orang yang terpilih. Itulah makna dari option of the poor. Sehingga saudara-saudara kita bersyukur.